Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indah Robiatul Adawiyah dengan NPM 112200012. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami dengan judul Pedagang Buah di Pasar. Sebelumnya, saya mohon izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sipa Ulpa dengan NPM 112201110, dan yang kedua ada Pindiani Melati dengan NPM 112201111, dan yang ketiga ada Syahla Salsabila dengan NPM 112201112. Selanjutnya untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Syahla Salsabila. Terima kasih kepada Indah Robiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus logika matematika. Latar cerita. Pak Asep adalah seorang pedagang buah di pasar tradisional. Ia memiliki prinsip hanya menjual buah yang segar. Jika buah tidak segar, maka buah tersebut tidak dijual. Bila ada pembeli yang membeli lebih dari 5 buah, maka Pak Asep akan memberikan diskon. Diskon membuat pembeli merasa senang, khusus buah jeruk sering tidak segar saat musim hujan. Tujuan: memahami bagaimana prinsip-prinsip logika matematika seperti implikasi dan konjungsi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama kita mendefinisikan fakta-fakta yang diketahui. Di sini kita menyatakan bahwa jeruk adalah buah saat ini musim hujan dan jeruk sering tidak segar jika musim hujan. Fakta-fakta ini menjadi dasar penalaran logika di bagian berikutnya. Selanjutnya, kita buat aturan logika. Aturan pertama menyatakan bahwa suatu buah dianggap segar jika tidak sering tidak segar di musim hujan. Kemudian hanya buah yang segar saja yang akan dijual. Jadi, sistem ini tidak akan menjual buah yang dianggap tidak segar saat musim hujan. Lalu kita definisikan jumlah pembelian oleh pembeli. Misalnya, Andi membeli 6 buah dan Budi membeli 3. Aturan diskon menyatakan bahwa pembeli akan mendapat diskon jika membeli lebih dari 5 buah, dan pembeli yang mendapatkan diskon akan merasa senang. Berikut adalah hasil inferensinya. Berdasarkan fakta dan aturan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jeruk tidak segar karena sering tidak segar saat musim hujan, maka tidak dijual. Andi mendapat diskon karena membeli 6 buah, jadi dia senang. Sedangkan Budi tidak mendapat diskon karena hanya membeli 3, jadi dia tidak senang. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Di slide ini, kita sampai pada bagian kesimpulan dari materi yang telah kita bahas, yaitu tentang bagaimana logika matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita lihat dari sisi implikasi logis. Contohnya adalah kalimat, jika buah tidak segar, maka tidak dijual. Dalam bentuk logika, ini bisa ditulis sebagai berikut. Yang artinya jika S dalam kurung segar itu tidak benar, maka J dalam kurung dijual juga tidak terjadi. Lalu kita masuk ke konjungsi dan kondisi. Misalnya jika jumlah beli lebih dari 5 dan pembeli mendapat diskon. Ini bisa kita tulis dalam bentuk logika tersebut. Berikut yang menunjukkan adanya dua kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan. Selanjutnya, kita bahas tentang inferensi logika. Dari dua pernyataan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Misalnya, jika diskon maka senang, dan kita tahu bahwa jumlah beli lebih dari 5 maka diskon. Maka secara logika kita bisa simpulkan bahwa jumlah beli lebih dari 5 maka senang. Artinya dalam kehidupan nyata kita sering membuat keputusan atau menarik kesimpulan berdasarkan hubungan logis seperti ini, walaupun secara tidak langsung. Jadi kesimpulannya, logika matematika bukan hanya teori semata, tapi sangat berguna dan bisa kita aplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengambilan keputusan yang rasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.